Tapi lebih baik sementara diremehkan orang lain lalu ditinggikan oleh Tuhan, daripada meninggikan diri kemudian dijatuhkan oleh Tuhan. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word, YouTube channel saya, Mario Marcelo. Dan pagi hari ini saya percaya Tuhan mau didik kita, ajar kita jadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan firman Tuhan selalu memberkati kita, untuk hidup kita diberkati dan jadi berkat buat banyak orang. Dunia hari-hari ini memuja ego, memuja citra diri, pembelaan diri, dan banyak orang ingin terlihat lebih pintar dari orang lain, lebih benar dari orang lain, lebih unggul dari orang lain. Tapi tahukah saudara, relasi, hubungan itu hancur bukan karena dosa yang besar, seringkali karena tidak ada yang mau merendah. Di dalam keluarga ada perpecahan, bukan karena dosa yang besar, tapi seringkali tidak ada yang mau mengalah. Tidak ada yang mau rendah hati. Bahkan di dalam pekerjaan, tidak mau rendah hati atau sombong itu menyebabkan orang sulit untuk diajar. Dan di dalam pelayanan, tidak mau rendah hati bentuknya adalah pembelaan diri dengan alasan yang rohani. Jadi kesombongan adalah sesuatu yang Tuhan tidak mau ada di hidup kita. Tapi di pagi ini Tuhan mau ajar kita betapa pentingnya kita rendah hati. Bahkan Alkitab berkata, Amsal 22:4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Perhatikan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Jadi ini sebuah paket yang gak mungkin dipisahkan. Orang yang takut Tuhan pasti rendah hati. Orang yang rendah hati harusnya sih takut Tuhan. Ini satu paket yang utuh. Dan dikatakan ganjaran. Ini bukan mungkin, tapi ini ganjaran. Artinya orang yang rendah hati tidak akan pernah mengalami kerugian. Bahkan Tuhan berkata ganjaran kerendahan hati adalah, dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saat kamu berhenti meninggikan dirimu sendiri, di sana Tuhan justru meninggikanmu. Bahkan Yesus mengajar di dalam Matius 23 ayat 12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini hukum rohani yang tidak pernah gagal. Masalahnya banyak orang sibuk mengangkat dirinya sendiri, padahal ini tugasnya Tuhan. Ini bukan tugas manusia. Banyak orang ingin meninggikan diri, mempromosi diri sendiri, padahal itu bukan tugasnya. Itu adalah tugasnya Tuhan. Tugas manusia, tugas kita, orang-orang yang di dalam Tuhan adalah rendah hati. Waktu kita rendah hati, kita ditinggikan oleh Tuhan. Waktu kita rendah hati, mungkin rasanya kita diremehkan oleh orang lain. Tapi lebih baik sementara diremehkan orang lain lalu ditinggikan oleh Tuhan, daripada meninggikan diri kemudian dijatuhkan oleh Tuhan. Karena Tuhan membenci orang yang sombong. Jadi pagi hari ini Tuhan mengajar kita untuk tidak takut rendah hati. Karena tidak pernah rugi orang-orang yang rendah hati. Bahkan orang-orang yang rendah hati itu ditinggikan, dimuliakan. Alkitab bilang seperti itu. Dan kita jumpai dalam kisah Yabes. Kalau kita baca 1 Tawarik 4 ayat 9 dikatakan, ketika kita ketemu kata Yabes pertama kali, dan 1 Tawarik 4 ayat 9 menyebutnya seperti ini. Tetapi Yabes lebih dimuliakan, Yabes ditinggikan, lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Namanya diberi nama Yabes oleh ibunya karena ibunya kesakitan. Namanya disebut anak sial, anak kesakitan, anak penderitaan. Tapi dia dikatakan ditinggikan oleh Tuhan. Mengapa? Karena Yabes tidak membela labelnya di hadapan manusia, tapi Yabes datang kepada Allah Israel. Kalau kita baca ayat 10. Dan dia berdoa, Tuhan berkati, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Padahal kalau kita selidiki kisah Yabes, Yabes bukan orang yang harusnya berani datang kepada Allah. Karena namanya disebut kesakitan, penderitaan, disebut anak sial, anak penderitaan. Dan itu berulang-ulang sejak dia kecil.
Tapi dia menolak label itu dengan cara datang pada Tuhan. Dan hanya orang yang berani rendah hati tidak membela diri, tapi datang pada Tuhan. Minta berkatnya dari Tuhan. Dan Alkitab berkata di dalam ayat 10 kalimat yang terakhir, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Orang-orang yang rendah hati itu disenangi oleh Tuhan. Dan saya percaya saya sedang berdiri di hadapan orang-orang yang mau rendah hati. Dan kerendahan hati itu terlihat dari sikap, terlihat dari tindakan. Roma 12 ayat 18 dikatakan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Salah satu bentuk kerendahan hati adalah ketika kita mau mengalah, ketika kita bahkan mungkin gak salah, tapi berani meminta maaf untuk hal yang kita gak lakukan, kita gak salah. Hari-hari ini orang takut melakukan itu, takut dianggap tuh kan, bener kan dia salah, buktinya dia minta maaf. Terserah apa kata orang, tapi kita melakukannya semata-mata bukan hanya untuk menjadi berkat buat orang lain, tapi karena firman Tuhan memerintahkan kita sedapat-dapatnya kalau perdamaian itu bergantung pada kita, kita melakukannya demi Tuhan, untuk Tuhan. Sehingga demi adanya perdamaian, daripada orang saling ngotot merasa benar satu dengan yang lain, ya udah saya ngalah deh. Oke, saya minta maaf duluan. Dan ini bukti dari kerendahan hati. Dan percayalah, orang rendah hati gak akan pernah rugi. Tadi kita udah bahas Amsal 22 ayat 4. Ganjaran artinya akibat, penyebab yang terjadi jika orang rendah hati. Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Ada kekayaan, kehormatan, kehidupan. Yesus bilang, yang rendah hati dipromosi, ditinggikan oleh Tuhan. Rendah hati bukan artinya kita sedang membuat nilai kita rendah. Tapi rendah hati justru gini loh, ketika ada konflik, satu, misalnya saudara konflik dengan orang lain, kemudian dalam hal itu saudara nggak salah, orang lain yang salah, dan saudara minta maaf. Mungkin buat orang itu, buat orang yang konflik sama saudara, sebuah kepuasan, tuh kan dia salah. Dan dia mungkin bisa bicara kepada banyak orang, dia salah. Tapi Tuhan punya cara untuk memberitahu orang-orang di sekitar kejadian yang sesungguhnya. Sehingga orang bisa punya kesimpulan, nggak mungkin, kayaknya dia nggak mungkin seperti itu. Mungkin dia hanya minta maaf aja, karena saya tahu orangnya nggak gitu. Percayalah, ketika kita rendah hati, nggak akan pernah dirugikan. Pagi ini Tuhan mengingatkan kita, ketika kita berhadapan dengan situasi, kita harus bela diri atau merendah, ya udah rendah hati aja. Tuhan nggak pernah salah memberkati orang. Tuhan nggak pernah salah mempromosi orang. Tuhan nggak pernah salah membela orang. Jadi ketika engkau benar, namun kau minta maaf duluan, mungkin kau merendahkan hati duluan, Tuhan nggak pernah salah menaruh berkat pada orang. Engkau pasti diberkati Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini sederhana firman Tuhan mengajar kita untuk kita memiliki kerendahan hati. Dan contoh teladan kita yang rendah hati adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan merendahkan dirinya serendah-rendahnya jadi sama seperti manusia. Meninggalkan semua kemuliaannya jadi sama seperti kita. Diam di antara kita. Dia mau rendah hati supaya ada perdamaian antara Allah dan manusia. Supaya manusia bisa diselamatkan. Supaya lingkungan kita, keluarga kita menerima berkat. Biarlah dimulai dari kita. Memberi contoh, kita jadi orang yang rendah hati. Puji Tuhan, pagi ini saya percaya firman Tuhan sungguh menyegarkan kita. Reminder kita, ingatkan kita. Karena Tuhan gak mau hidup kita apa adanya. Tuhan mau di tangannya hidup kita menjadi lebih baik. Mari kita bersyukur, kita doa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran yang kami dengar. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, kesetiaan-Mu, berkat-Mu yang Kau tunjukkan lewat firman tiap pagi di hidup kami. Ajar kami rendah hati, jauhkan kami dari meninggikan diri, merasa benar, lebih benar dari orang lain, merasa paling benar. Jauhkan kami dari itu Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus, sertai kami di hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan,
Amin. Jika kesombongan atau merasa benar hanya menyebabkan saya jatuh, ya lebih baik saya rendah hati. Jika itu jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu, di link media sosialmu, di status WhatsAppmu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you!